Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dolia Triadi, NIM 20086383. Mata kuliah senam, Prodi Penjaskesrek, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Saya akan membuat video UTS senam. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan senam? Senam adalah salah satu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, kelentukan, keserisian, dan gerakan fisik yang teratur. Soal nomor 2, jelaskan sarana dan prasarana yang ada dalam senam. Dalam senam, sarana dan prasarana adalah tempat yang luas seperti ruangan dan juga musik sebagai iringan untuk menemukan senam, dan juga matras dan alat-alat lainnya yang digunakan dalam biasanya untuk senam. Soal yang ketiga, jelaskan alat yang digunakan untuk pertandingan putra dan putri. Alat untuk putra yaitu lantai atau matras, kuda-kuda palang, gelang, pelana sejajar, kuda-kuda lompatan, dan pelana tunggal. Dan untuk putri yaitu matras atau lantai, kuda-kuda lompat, pelana bertingkat, dan balok keseimbangan, dan lain-lainnya. Soal yang keempat adalah jelaskan kondisi fisik umum dibutuhkan dalam senam. Yang pertama adalah A. Daya tahan umum adalah kapasitas jantung dan paru-paru untuk menjaga tubuh bergerak dalam waktu lama. B. Daya tahan otot, kemampuan otot untuk menampilkan pergelangan otot atau gerak keterampilan secara terus-menerus. C. Kekuatan adalah jumlah daya maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau sejumlah otot-otot lainnya. D. Power adalah tingkatan atau kecepatan atau kekuatan dalam mengerjakan sesuatu. E. Kelentukan adalah jarak gerak di sekitar persendian untuk beberapa persendian yang digunakan dalam senam-senam yang ada di cabang olahraga. Soal yang kelima adalah jelaskanlah kondisi fisik khusus yang dibutuhkan dalam senam. Yang pertama adalah daya lentuk atau fleksibilitas seseorang dalam menyusun dari untuk aktivitas yang dilakukannya. B. Kelincahan atau agility adalah kemampuan seseorang mengubah cara tertentu dari depan, samping, dan belakang. Yang ketiga adalah koordinasi, kemampuan mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan secara efektif. Yang keempat adalah keseimbangan, kemampuan mengendalikan organ-organ tubuh syaraf sehingga dapat mengendalikan dengan baik dan benar. Soal yang keenam adalah jelaskan secara jelas bagaimana latihan dasar untuk gerakan rolling ke depan, bulat, V, dan sudut. Ya, nomor 6 A. Untuk awalan jongkok, maka pertama posisikan tubuh dalam kondisi jongkok. B. Letakkan telapak tangan pada lantai dengan posisi lebih depan daripada telapak kaki. C. Angkat pantat dan arahkan kepada kepala di antara kedua telapak tangan seperti posisi sujud. D. Tempelkan dagu pada dada, lalu dorong kepala hingga masuk melewati kedua telapak tangan. Angkat pantat lebih tinggi sekaligus condong ke arah depan. Yang E. Tampilkan tulang punggung bagian atas pangkal leher ke lantai. Selanjutnya, dorong tubuh ke arah depan, tubuh akan mengguling ke depan. Yang F. Beri energi dorongan dengan menguatkan otot perut sehingga seluruh tubuh terguling. Tubuh akan berposisi seperti awal. Soal yang ketujuh adalah jelaskanlah fase pelaksanaan gerakan rolling ke depan dalam bentuk V dan sudut. Fase pelaksanaan rolling ke depan dalam bentuk roll depan. Yang pertama, jongkok di depan matras. Yang kedua, posisikan kedua telapak tangan di samping telinga dan merhat ke atas. Yang ketiga, tundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada. Yang keempat, dorong badan ke depan dan lakukan tengguk dan kedua telapak tangan pada matras. Yang kelima, pada gerakan akhir suruh teman mendorong badan sedikit ke depan agar posisi badan jongkok seperti awal. Yang B, gerakan V. Duduk di lantai dengan kedua kaki selanjar lurus ke depan.
Tangan diletakkan sejajar ke depan lurus, dada dan telapak tangan menghadap ke bawah. Gerakan tubuh membentuk dengan mengangkat kedua kaki ke atas dan kemiringan sudut 45 derajat, diimbangi dengan posisi tubuh agak direbahkan ke belakang dengan pantat sebagai tumpuan. Yang keempat, tahanlah sikap tersebut selama beberapa menit, selama beberapa hitungan. Yang C, membentuk sudut. Lengan yang diangkat ke samping akan membentuk sudut. Anggota badan yang dapat membentuk siku-siku, tangan dan kaki. Selanjutnya soal yang ke-8, jelaskanlah apa kesalahan yang terjadi pada gerakan rolling ke depan dan cara mengatasinya. Jawaban yang ke-8 yaitu kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan guling ke depan adalah posisi dari tangan tidak berdekatan dengan ujung kaki. Selain itu, pada saat gerakan menolak, tangan seharusnya ikut serta dalam ketika melakukan tolakan pada gerakan guling ke depan. Cara mengatasinya adalah kita sering dapat dilakukan dengan latihan memperhalus gerakan agar gerakan semakin baik dan benar. Semakin banyak terus melakukan latihan, gerakan akan semakin sempurna. Soal yang ke-9 adalah jelaskanlah apa kesalahan yang terjadi pada gerakan rolling ke belakang dengan cara mengatasinya. Jawaban yang ke-9 adalah A. Penempatan tangan terlalu jauh ke belakang sehingga tidak bisa menolak. B. Keseimbangan tubuh baik saat mengguling ke belakang. Hal ini karena sikap tubuh kurang bulat. Yang C. Salah satu tangan yang mampu menumpu kurang bulat atau bahkan telapak tangan digunakan untuk memumpu di atas matras. Yang ke D, posisi mengguling kurang sempurna. Hal ini dikarenakan kepala menoleh ke samping. Cara mengatasinya adalah usahakan pada awal tumbuhan posisi badan pas atau siap melakukan gerakan roll ke belakang dan dilakukan dengan latihan terus-menerus agar mendapatkan hasil yang baik dan benar. Soal yang terakhir adalah jelaskanlah apa yang dimaksud dengan gerakan keseimbangan dan cara melakukan sikap kapal terbang, serta kayang dan serta sikap lilin. Jawaban nomor 10. Gerakan keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Yang A, cara melakukan sikap kapal terbang. Posisikan badan berdiri tegak. Setelah itu, entangkan kedua tangan ke samping, lalu julurkan salah satu kaki ke belakang dan badan dipungkukkan ke depan. Arahkan pandangan ke depan dan tahan beberapa detik untuk mendapatkan posisi yang sempurna. Yang B, cara melakukan sikap kayang. Sikap awal, berdiri tegak, kemudian kedua kaki agak dibulatkan selebar bahu. Kemudian luruskan lengan ke atas, tangan bahkan kepala, lentingkan badan kedua kamu dan secara perlahan sampai lengan menyentuh lantai. Pertahankan posisi tersebut beberapa saat sampai ke sikap yang awal. Dan yang terakhir adalah cara melakukan sikap lilin. Posisikan tubuh telentang, kedua tangan rapat di samping badan, kedua lengan lurus serta kedua tangan rapat. Angkat kedua tongkat lurus ke atas sampai ujung kaki. Angkat panggul ke atas, kemudian tahan dan menggunakan kedua tangan dan jaga keseimbangan tubuh tetap menempel di matras. Dan pertahankan selama beberapa hitungan, kemudian kembali ke sikap awal. Demikianlah UTS senam saya kali ini. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.